Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi israh li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Berjumpa lagi pada pengajian Arba'in Nawawi yang kedua. Kita sampai pada hadis 11, yaitu al-hadis al-hadi asyar bisanadi al-muttasil ilal imam Syarafuddin an-Nawawi rahimahullahu ta'ala qal al-hadithul hadi asyar an Abi Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk rawahu Tirmidzi wan Nasa'i qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Hadis yang ke-11 ini diriwayatkan dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, yaitu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Hasan waktu itu masih kecil. Karena itu hadis yang diriwayatkan beliau itu hadis-hadis yang pendek. Kayak hadis ini, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ini adalah hadis yang pendek karena memang Sayyidina Hasan waktu itu masih kecil. Yang bisa dihafal beliau hanya hadis-hadis yang pendek. Itu. Hafidtu mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia hafal? Sebuah hadis yang mengatakan da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkanlah ma yaribuka, sesuatu yang membuatmu ragu, ila ma, menuju ke sesuatu, pindah ke sesuatu, la yaribuka, yang tidak membuatmu ragu. Jadi hadis ini hadis yang pendek yang sempat dihafal oleh Sayyidina Hasan radhiyallahu an, mengajari kita untuk melakukan hal itu yang kita yakini. Para ulama mengatakan hadis ini tidak terkait dengan tentang hukum. Kalau tentang hukum itu ya harus diilmoni, ya kan? Diilmoni, bukan tentang halal haram. Tetapi hadis ini adalah tentang sebuah pilihan yang tidak terkait tentang hukum syariat, tetapi pilihan mungkin antara ini saya memilih mondok di sini atau di sana, atau memilih menikah dengan si A atau si B, atau mau bekerja di perusahaan A atau B, mau pergi ke daerah A atau daerah B. Nah, ini pedomannya adalah dengan hadis ini yang dimantapi oleh hati. Yang dimantapi oleh hati itu yang dipilih. Nih. Jadi bukan terkait tentang hukum syariat dalam artian halal haram. Kalau halal haram ya jelas, walaupun dalam hati mantapnya yang haram ya tetap tidak boleh. Itu. Ini. Wa bi sanadi al-muttasil ilal Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala qal al-haditsu tsani asyar, hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasanan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Hadis ini diriwayatkan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau merupakan sahabat yang paling banyak hadisnya, lebih dari 5.000 hadis
meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, karena beliau itu ahlu sufah, dalam artian mondok di Masjid Nabawi, tidak bekerja. Jadi selama sekian tahun itu memang fokusnya adalah ngaji pada Rasulullah SAW. Karena itu hadisnya paling banyak. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, umurnya panjang sampai sampai dinasti Umayyah. Waktu Sayyidina Muawiyah menjadi khalifah, beliau menjadi gubernur. Jadi umurnya panjang, karena itu murid-murid beliau itu para tabi'in dan ditransfer keilmuan beliau. Beda dengan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apalagi Sayyidina Abu Bakar itu kan hidup beliau itu antara wafatnya Rasulullah SAW itu sebentar jaraknya. Jadi pentransferan ilmu pada para murid belum banyak. Serta waktu itu para sahabat besar masih banyak. Karena itu para sahabat itu sudah pada mendengar. Karena itu tidak perlu ditransferi ilmu oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bukan berarti Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu lebih alim daripada Sayyidina Abu Bakar. Banyaknya riwayat yang sampai kita dari Sayyidina Abu Hurairah itu bukan berarti sebenarnya Sayyidina Abu Bakar itu riwayatnya sedikit, tidak. Hakikatnya sangat banyak, tetapi yang ditransfer pada murid sehingga sampai ke kita itu sedikit, karena waktu itu para sahabat sudah banyak tahu tentang hadis Rasulullah SAW. Beda dengan Abu Hurairah, Sayyidina Anas bin Malik yang umurnya panjang. Murid-murid beliau adalah para tabi'in yang tidak ketemu langsung Rasulullah SAW, yang memerlukan transfer keilmuan tersebut. Itu Islam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Keislaman seseorang yang terbaik, termasuk keislaman terbaik seseorang itu meninggalkan hal yang tidak penting. Tidak penting maksudnya tidak bermanfaat, baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Kalau nggak salah, Imam Malik radhiyallahu an ini berpesan supaya hadis ini adalah hadis pertama kali yang disampaikan kepada seorang murid atau pada murid. Guru pertama kali ketemu murid itu disampaikan hadis ini supaya sungguh-sungguh, karena apa yang tidak ada faedahnya, baik faedah secara duniawi maupun ukhrawi, maka jangan lakukan hal tersebut karena sia-sia gitu. Qala wa bi sanadi al-muttasil ilaih qala al-hadits ats-tsalits asyar an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya khadim banyak. Salah satunya adalah Anas bin Malik. Dan beliau menjadi khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Kalau tidak salah sekitar umur 10 tahun beliau sudah menjadi khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengetahui banyak sisi-sisi pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang menjadi khadim, menjadi pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah bersabda, seseorang tidaklah beriman sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nih, ini Sayyidina Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya setelah Abu Hurairah radhiyallahu an. Secara urutan ya banyak, ada Sayyidina Abu Hurairah, terus Sayyidah Aisyah dan lain. Termasuk salah satu al-mukthirin, sahabat yang paling banyak riwayatnya adalah Anas bin Malik. Pertama karena beliau khatim, yang kedua karena umurnya panjang. Sayyidina Anas bin Malik ini umurnya 100-an tahun. Itu. Dan beliau didoakan Rasulullah SAW supaya menjadi kaya raya dan anaknya banyak, dan jadi kenyataan. Beliau orang yang kaya raya dan anaknya banyak serta umurnya panjang.
Qala bisanadi ilaih al-haditsur rabi' asyar an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin at-thayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ati rawahul Bukhari Muslim. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, ini beliau juga termasuk khatimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bidang tertentu itu, dan beliau juga penulis wahyu. Bahkan beliau mengatakan tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran kecuali aku tahu kapan diturunkan, di mana diturunkan, dan untuk apa diturunkan. Ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu sangat kurus itu. Terkenalnya beliau sangat kurus. Tapi beliau adalah ahlul Quran, ahlul Quranul Karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yahillu, tidaklah halal, damu mri'in muslimin, darah seorang muslim, illa bi ihda thalathin, kecuali karena salah satu dari tiga hal. Yang pertama, at-thayyibuz zani, yaitu orang yang sudah menikah dan berzina. Itu sudah menikah atau pernah menikah itu terus dia berzina, ini namanya zina muhsan ya. Ini hukumannya adalah rojam, karena itu dikatakan berarti kalau karena hukumannya adalah hukuman mati, ini salah satunya. Wan nafsu bin nafsi, wan nafsu bin nafsi maksudnya membunuh orang lain. Termasuk hukuman orang yang membunuh orang lain adalah dibunuh. Itu wan nafsu bin nafsi. Wa tariku lidinihi, meninggalkan agamanya. Al mufariqu lil jama'ati, dan memisahkan, berpisah dari jamaah. Yang berpisah dari jamaah ini yang akan saya bahas. Rawal Bukhari Muslim. Wa tariku lidinihi al mufariqu lil jama'ati, ini bisa dikatakan murtad, istilahnya gitu. Dinihi ini maksudnya muslim, karena tadi kan muslim. Ada orang muslim keluar agama Islam. Kalau di sini Rai mengatakan la yahillu damru imri'in muslimin, berarti orang yang pindah agama dari Islam ke yang lain, maka hukumannya adalah hukuman mati. Tetapi Anda perlu ketahui, tidak hanya at-tariku lidini, orang yang meninggalkan agama, tetapi ada sifat lain, al-mufariqu lil jama'ati, yang memisahkan jamaah, yang berpisah dari jamaah. Berpisah dari jamaah ini apa artinya? Memberontak. Itu, memberontak. Karena itu para ulama melihat kenapa orang murtad ini hukumannya hukuman mati. Alasannya apa? Ilat hukumnya apa? Itu. Kalau Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau mengatakan ilat hukumnya adalah karena pindah agama dari Islam ke selain Islam. Jadi ilat dihukumi itu adalah karena pindah agama. Tetapi jumhurul ulama itu mengatakan ilatnya bukan itu alasan hukumnya. Alasan hukumnya adalah tidak lain karena ikut pemberontak, karena memisah dari agama negara Islam, yaitu ilatnya al-hirobah. Kasusnya bagaimana? Karena gini, kalau dulu orang pindah agama itu tidak peresan, tidak satu orang, itu kan, karena katut satu orang terus pindah agama, itu bukan kayak gitu. Kasusnya dulu di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kenapa beliau memerangi orang yang pindah agama? Karena pindah agama ini satu daerah, satu negara, dan pindah agama plus otomatis mengadakan pemberontakan. Karena itu
alasan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memerangi yang pindah agama itu bukan karena kekufurannya, tetapi karena merongrong kedaulatan. Dari situ para ulama mengatakan, berarti andaikan ada orang Islam person yang pindah agama karena meragukan Islam, mungkin ya, dia terlahir Islam tapi besar-besar mungkin meragukan Islam terpindah ke agama lain, ini hukumannya tidaklah hukuman mati kalau dia tidak mengadakan pemberontakan. Kalau di Indonesia tidak ada yang mengadakan pemberontakan kan, ya person-person, ini person-person dalam artian perubahan hanya dalam akidah tetapi tidak mengganggu stabilitas keamanan negara. Maka yang semacam ini tidak diperangi, tidak dihukum mati. Ini yang bisa kita pahami dari watariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati, meninggalkan agama yang sempalan, menyempal, separatis ya, separatis. Ini bisa diartikan semacam itu. Karena itu sangat tidak dibenarkan. Wah, itu wong murtad ini berarti untuk dipateni, dibom. Itu. Dari sisi negara aja jumhurul ulama tidak memperbolehkan karena dia tidak mengangkat senjata, tidak membahayakan merongrong agama. Itu. Dari kedua, ya jelas salah dia loh. Status dia kok menghukum orang, bukan qadhi, bukan ini kan. Qala al-hadisul khamis asyar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Falyukrim jarah, maka muliakanlah tetangga. Ini baru tamu. Dan barang siapa yang iman pada Allah dan yaumil akhir, maka muliakanlah tamu. Riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini jelas ini. Ya tidak hanya ngomong kalau sekarang ya, nulis status juga ini maksudnya dalam artian tidak bisa di mafhum mukhalafah. Oh, kalau ditulis nggak apa-apa, ya nggak boleh. Ini sama ini. Al hadisus hadi asyar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, bahwa ada seseorang yang matur pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikanlah aku wasiat. Itu wasiati aku, kandani ngene, tuturi. Qala la taghdab, jangan marah. Faraddaha miraran qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Faraddaha miraran, ulangi. Cara Rasulullah mengatakan la taghdab, ojo ngamukan. Terus takokna, nasihati malih, ojo ngamukan. Nasihati malih, ojo ngamukan. Nah, gini, uniknya Rasulullah SAW dalam beliau sebagai al-muallim itu, orang yang datang pada beliau dan minta nasihat itu nasihatnya beda-beda, karena beliau melihat kondisi orang tersebut. Kemungkinan orang ini yang datang ini wataknya adalah watak pemarah mungkin ya, kemudian gue pendong kan, karo gue sorban mungkin. Ini akhirnya waktu sowan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinasihati semacam itu. Mungkin kalau sahabat lain, ada yang lain minta wasiat, dinasihati yang lain sesuai kondisi sahabat itu masing-masing itu. Tetapi itu pun bisa dipraktekkan untuk kita semua, ya kan? Yang suka marahan berarti menggunakan ini, jangan suka marah. Itu Rawahul Bukhari. Al-hadisus sabi asyar an Abi Ya'la Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha
Sesungguhnya Allah katabal ihsan, mewajibkan ihsan, berbuat baik, ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Allah mewajibkan pada kita semua untuk berbuat yang baik terhadap segala sesuatu. Sampai-sampai fa'idza qataltum, ketika kalian menyembelih atau membunuh, ya, entah menyembelih atau apa, fa'ahsinul qitlata, maka berbuat baiklah kalian terhadap yang akan kalian bunuh. Itu. Terus dicontohkan, wa idza dzabhtum, ketika kalian menyembelih, fa ahsinu dzibhata, maka berbuat baiklah pada yang akan kamu sembelih. Fal yuhidda ahadukum, maka tajamkanlah. Yuhidda itu pesone dikon ngungkal dhisik, berarti itu ditajamkan. Syafrotahu, pesonya. Wal yurih dzabihatahu, dan kepenakno sembelihanmu. Ya. Dalam artian yo aja disiksa ngono. Itu pangani sing enak-enak dhisik. Bakane baik-baik ini. Rawahu Muslim. Tapi ajaran ini berarti ini berbuat baik kepada semuanya. Apalagi pada manusia, kan gitu. Apalagi pada manusia. Al-haditsu tsamin asyar an Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah pada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringi perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Itu maksudnya gimana? Ketika kita, namanya manusia itu ana khilafe cah ya. Ketika kita mungkin ana khilafe terkadang, nah itu setelah khilaf itu iringi dengan kebaikan. Nah kebaikan ya banyak hal. Ana sing ahli sholat, berarti diiringi dengan sholat taubat. Mungkin sing ahli, aku rapati ahli sholat tapi duit-duitan akeh, berbuat ala sedekah, ya kan, menebus dosa ini. Dan Rasulullah SAW bersabda tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus dosa kesalahan. Iku yang ini intinya ya, kene nek wanter maksiate kudune ya wanter apike, wis ngono lah ya. Itu wanter maksiate kudune ya wanter apike, dan sebanding ya. Dan kejelekan itu bisa terhapuskan dengan amal baik kita. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun wa fi ba'dhin nusahi hasanun sahih. Qala sanadi al-muttasil ilaihi al-hadits at-tasi' asyar an Abil Abbas Abdullah ibn al-Abbas, kunyai Abil Abbas, asmane Abdullah bin Abbas. Berarti anaknya Abdullah bin Abbas jenenge Abbas. Abbas bin Abdullah bin Abbas. Nama kakeknya itu. Nama kakeknya. An Abil Abbas Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Kita kan sering ya mendapati hadis terkadang radhiyallahu anhu, terkadang radhiyallahu anhuma. Nah, itu kan menyebutkan anak dan bapak. Nek bapake kok muslim, berarti radhiyallahu anhuma. Abdullah itu muslim, Abbas juga muslim. Abdullah ini keponakannya Kanjeng Nabi, Abbas ini pamannya Kanjeng Nabi, berarti keponakan kan. Ini adalah seorang sahabat yang faqih, yang ahli Al-Quran, karena didoakan oleh Rasulullah SAW waktu kecil, didoakan Allahumma faqihu fiddin wa fahimhu ta'wil. Allahumma faqihu fiddin wa fahimhu ta'wil. Itu, ya Allah, pahamkan secara mendalam kepada dia, pada Sayyid Abdullah bin Abbas, agama, dan pahamkan dia takwil. Karena itu waktu masih kecil itu
Mulane iku nek kowe kon nyuwun anake wong-wong ngono wae, dongamu ngono, Allahumma faqihhu fiddin wa fahimhu at-ta'wil. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyuwun Sayyidina Abbas. Gitu. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas disuwuk Kanjeng Nabi ngono akhirnya jadi sahabat yang paling alim. Termasuk sahabat yang paling alim setelah sahabat-sahabat besar wafat, beliaulah yang paling alim dan paling paham tentang Al-Qur'anul Karim. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari saya di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di belakang ini maksudnya ini biasanya. Bisa jadi ini adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas itu digonjakno Kanjeng Nabi. Entah kuda, entah apa kendaraannya Kanjeng Nabi kan ada kuda, ada khimar, ada bigol itu. Faqala, ya gulam ini sebutan anak muda yang masih bejaka lah istilahnya. Inni u'allimuka kalimatin. Saya akan mengajarkanmu beberapa kata mutiara itu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah maka kamu akan menemukannya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta maka mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika engkau minta tolong maka minta tolonglah Allah. Fa'lam, ketahuilah, annal ummata, sesungguhnya umat, seluruh umat, lawijtama'at, andaikan mereka berkumpul semua, ala ayang fa'uka bisyai'in, untuk memberikan manfaat kepadamu, lam yang fa'uka illa bisyai'in, maka mereka tidak akan mampu memberikan manfaat apapun padamu kecuali hal qad katabahullahu laka, yang telah dituliskan Allah untukmu. Berarti ora iso ngrobah takdir, ya. Gak iso ngrobah takdir. Wa anijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in. Ketika mereka berkumpul untuk memberikan bahaya untukmu, lam yadurruka illa bi syai'in, maka mereka tidak bisa membahayakanmu kecuali sesuatu qad katabahullahu alaik, yang telah dituliskan Allah bagimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat. Wa jaffatis suhuf, jaffat, dan buku catatan takdir telah kering. Wa fi riwayatin rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Intinya ini untuk pelajaran kita bahwa adanya takdir, dan takdir sudah tidak bisa dirubah. Takdir itu apa? Takdir itu sing wis kelaku, sing wis terjadi. Nek durung terjadi kita tidak tahu kalau itu takdir, ya. Selama takdir itu belum terjadi, apa yang ditulis Allah Subhanahu wa taala itu biasa dikatakan takdir mu'allaq. Dan takdir mu'allaq ini itu mempunyai alternatif. Ono alternatif. Mu'allaq itu kan digantungno. Kowe engko ngene, tapi nek ngene, ngono. Kowe engko hafal Quran nek gelem ngapalno. Nek ora gelem ya ora cita hafal Quran kayak gitu. Kowe engko iki entuk jodoh cah kuwi. Nek anyene kowe ketemu. Nek ora ketemu ya ora entuk ngono. Apa-apa ngono. Itu mu'allaq. Jadi selama itu belum terjadi, itu biasanya masih ada alternatif itu. Dan ini untuk keyakinan kita bahwa semuanya itu adalah sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum umumnya ngono cah. Tapi nanti ada, lho kok iku kayak ngene. Nah, ini kan kita baru berbicara hukum global ini. Tapi nanti di dalam dunia pertakdiran itu kan ada yang bisa menolak takdir, itu doa dan lain-lain itu, ya. Itu ada hadisnya juga. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih wa fi riwayati ghairi Tirmidzi
ihfazillah tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah, wa alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, wa alam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Nah, di riwayat selain Tirmidzi ini ada redaksi yang berbeda, tapi intinya ya sama lah gitu. Nggak usah saya terangkan per kata-kata. Qala al-hadis al-ishrun An Ibnu Mas'ud Uqbah Ibnu Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Ini berbicara tentang pentingnya budaya malu. Itu pentingnya budaya malu. Al-haya'u minal iman. Itu hilangnya norma. Ini berarti berbicara tentang norma. Malu ini kan norma sosial kan ya, norma sosial. Jadi norma sosial itu sangat penting untuk kita jaga. Istilahnya, jangan sampai hal yang sudah kita anggap tabu dari kakek nenek kita, nenek moyang kita, terus sampai itu menjadi hal yang tidak tabu lagi. Itu tidak tabu lagi, tetapi tetapkan hal yang tabu itu biar dianggap tabu. Hal yang seorang untuk melakukan itu harus bersembunyi-sembunyi, biarkan itu, biar rasa malu tidak tercerabut. Itu penting itu. Qala al-hadisul hadi wal ishrun An Abi Amr wa qila Abi Amr Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi thumma istaqim rawahu Muslim. Ini Abi Amr atau Abi Amr Sufyan ibn Abdullah ini bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serius. Itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli, katakan padaku fil Islam, tentang Islam, qaulan, sebuah perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang saya tidak bertanya seorang pun kecuali engkau. Itu sing iso jawab sampean tok istilahnya gitu. Jadi hal yang wah lah cara ora hal yang intinya iki pengen didhawuhi hal yang penting gitu. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul, katakan amantu billah tsumma istaqim." Amantu billah berarti ya syahadat. Nah, tsumma istaqim, bariku istiqomah. Nah, ini yang sekabut kan ini. Yang berat itu. Yang berat istiqomahnya. Syahadatnya mudah, tetapi konsekuensi dari syahadat ini yang berat, karena istiqomah itu dikatakan khairun min alfi karomah, khairun min alfi karomah. Dan keramat yang paling besar itu istiqomahnya. Termasuk guru saya itu orang yang tidak suka tatabul karomat, mencari keramat-keramat para guru. Itu gak senang. Itu ya, saya ngaji Arba'in ini, itu Syekh Muhammad Muhyiddin punya guru namanya Syekh Abdullah An-Nakhibi. Syekh Abdullah An-Nakhibi umurnya 110 tahun. Itu ada seorang muridnya beliau itu amen luru sisi-sisi keramatnya Syekh Abdullah An-Nakhibi terus. Oleh guruku ditulis oleh guruku dalam sebuah buku bahwa ada sebagian murid beliau itu yang mencari sisi-sisi keramatnya. Wah, ini keramatnya Syekh, ini keramatnya Syekh. Kalau menurut guruku sudah cukup. Syekh Abdullah Nakhibi istiqomah mendidik kita itu sudah melebihi keramat. Ya kayak kita, pendiri Ibn Mafa, Fadilatul Syekh Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, bagaimana istiqomahnya kan? Sampai istiqomah di waktu itu udah cukup. Andai kita sebagai murid-muridnya atau murid dari murid-murid beliau, ora roh keramate beliau, ora dungu keramate beliau, itu gak masalah, gak ngefek. Itu bahkan keistiqomahan beliau itu melebihi menurutku
Andaikan beliau iso ndudohno keramat iso miber ngono aku malah ra gumun. Sing gumunku itu bisa istiqomahnya beliau itu. Dan beliau kan tidak pernah ya, sing aneh-aneh ini kan nggak pernah ya. Itu bedek-bedek wong ini ya nggak pernah. Aduh, itu. Jadi yang dijadikan patokan beliau adalah istiqomah, dan itu yang lebih baik gitu. Karena orang yang suluk kok tujuannya itu kasyaf. Kasyaf itu kan termasuk bentuk keramat ya. Kasyaf itu mengetahui hal-hal yang gaib. Itu tidak ada seorang murid yang semacam itu kecuali jahalah, kecuali orang-orang bodoh. Itu. Karena ternyata konsekuensi dari kasyaf, mengetahui hal yang gaib, itu sangat berat daripada yang tidak tahu. Jadi sampeyan awak dhewe iki ora roh iku alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena apa? Konsekuensi yang sudah kasyaf kok ngelakoni hal yang tidak sesuai syariat, hukumannya lebih berat. Itu. Ini baru saya ketahui beberapa waktu yang lalu, ketika ada seorang mursyid Thariqah Syadziliyah Siddiqiyah, yaitu Syekh Yusri. Ini saya juga ngaji Arba'in Nawawi ke Syekh Yusri, tapi sampai hadis 10 aja. Sampai hadis 10 aja. Beliau menerangkan tentang itu, hakikatul kasfi. Jadi istiqomah ini jangan berharap supaya kita dapat karomah kasyaf, roh sesuatu yang gaib, roh takdiri wong, ngono kan ya, roh hal-hal sing wong kebanyakan ora roh. Ini sangat berbahaya. Berbahayanya bagaimana? Gini, Sayyidina Isa radhiyallahu an punya sahabat yang namanya Hawariyin. Hawariyin pernah meminta pada Sayyidina Isa supaya dilihatkan mukjizat keramat, mukjizatnya Nabi Isa, sehingga dituruni makanan dan minuman dari langit langsung. Terus Sayyidina Isa berdoa, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idali awwalina wal akhirina. Itu berdoa ngono langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa intine iku nek Quran itu intinya nek tak turuti bariku kok nyeleweng, maka akan saya siksa dengan siksaan yang aku belum pernah menyiksa orang terdahulu dan orang yang akan datang. Jadi wong nek wis roh ngono ku kok ngelakoni hal-hal yang menulayani syariat, itu hukumannya lebih berat. Intinya ngono lah, hukumannya lebih berat. Kasus ini banyak, Cah. Kebetulan teman-teman saya yang ahlul kasfi wal ghaib niki ya lumayan akeh ngene. Beliau bukan karena mencari, tapi Gusti Allah mei wis ngono lho. Beliau tidak menginginkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi. Dan sudah diverifikasi. Ada yang diverifikasi dulu ke ini Abah Nafek. Kan curhat ke Abah Nafek, kula ngeten roh ngeten. Nah, terus Abah Nafek ini didelok. Oh, terusno. Karena apakah ini talbisat iblis atau tidak? Itu kan yang bisa memverifikasi kan mursyid. Nah, Abah Nafek udah teruskan. Itu. Nah, temanku ini suatu ketika dicurhati wong nakal. Karena bojone wong nakal iki minggat. Dan waktu curhat nyalah-nyalahno bojone. Lah kancaku iki roh apa wae sak benere sing dilakoni wong nakal iki. Ya iku. Wong duwe gandukan wakeh, langsung didorno seketika di itu. Lho kowe ndak ngene. Nah, setelah menjelek-jelekan orang itu dan membongkar tutup yang telah ditutup Allah Subhanahu wa taala, setelah itu langsung didatangi oleh Sunan Kalijogo dan dikasih tahu, nang kowe entuk hukuman karena melanggar kode etik. Kamu akan jauh pada keluarga selama sakwindu 8 tahun.
Wow. Boleh mbak, mak ngonon tok wae hukumannya apa kata ya? Karena itu kerja beliau ya jauh, paling 2 minggu sekali pulang nawah gitu. Itu, ini alhamdulillah hampir selesai sih hukumannya. Itu, dan banyak lagi contoh-contoh. Saya sering ngomong-ngomong karo bolo. Kalau saya los biasanya kan, takok los kan, set. Wah ampun pak. Nah, yang teman guru saya satu lagi itu bilang ampun pak, ini engko nek tak jelasno aku melanggar kode etik. Nek melanggar kode etik akan kena hukuman yang lebih berat itu. Kalau itu keramat serasa luruh gitu. Qala al hadits tsani wal 20 an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ada seseorang yang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ara'aita, apa pendapatmu? Idza sholaitul maktubat, ketika aku telah melakukan sholat wajib, wa sumtu Ramadan, dan aku telah puasa Ramadan, wa ahlaltul halala, dan aku menghalalkan yang halal, wa haramtul harama, dan aku mengharamkan yang haram, walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambahi lagi. Wes ora usah sholat sunnah, ora poso sunnah. Itu deh ya. Itu. Ada khulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala na'am, ya. Rawahu Muslim. Ini. Jadi sing fardu itu, sing pokok itu, ya kan? Nah, ini dalil menunjukkan bahwa selain itu nanti berarti ibadah itu ana sing fardu, ana sing sunnah itu. Wa makna haramtul harama, arti mengharamkan hal yang diharam, ijtanabtuhu, saya menjauhinya. Wa makna ahlaltul halala, dan makna dari ahlaltul halala, fa'altuhu mu'taqidan hillu, aku melakukan hal tersebut karena yakin kehalalannya. Qala al haditsu tsalits wa 20 an Abi Malik al Harits bin Asim al Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, sesuci itu separuh dari iman. Walhamdulillahi tamlaul mizan, zikir alhamdulillah ngebai mizanul amal no yaumil qiyamah. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla ya'ani au tamla ma baina samai wal ard. Wa sholatu nurun wa shadaqatu burhanun wa sabru diyaun. Dia itu ya cahaya juga ya. Wal qur'anu hujjatun laka, menjadi pelindungmu, au alaika, atau menjadi musuhmu. Itu laka itu bermanfaat untukmu, ne alaika melarati ini. Gitu. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Rawahu Muslim. Nih, enggak perlu kita terangkan. Al haditsur rabi' wal 20 an Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala. Nah, ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi. Hadis qudsi yang selain Quran yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ini dinamakan hadis qudsi. Nah, ini oleh para sufi juga banyak yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau ini diucapkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya hadis qudsi. Itu namanya hadis qudsi. Qala ya ibadi. Ibadi ini berarti mencakup semuanya, muslim maupun non muslim. Inni haramtu dzulma ala nafsi, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Faja'altu bainakum muharraman, maka aku menjadikan kezaliman itu haram bagi kalian semua. Fala tadzalamu, maka jangan saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni, maka mintalah petunjuk padaku. Ahdikum, saya beri petunjuk. Ya ibadi kullukum ja'iun, kalian semua kelaparan. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Fastad'imuni ut'ibkum, mintalah makan padaku maka saya beri makan. Ya ibadi kullukum arin,
kalian semua telanjang, illa mangkasautuhu, kecuali yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksikum, mintalah pakaian padaku maka akan kuberi. Ininya itu. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, kalian semua ini selalu berbuat dosa di malam maupun siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, sedangkan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampun padaku maka aku ampuni. Oh enake iki. Gusti Allah enake. Dielingno. Ya ibadi innakum, sesungguhnya kalian, lam tablughu durri fatadurruni, tidak akan bisa membahayakan aku. Fatadurruni, terus kalian membahayakan saya, tidak bisa. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, itu, dan tidak bisa memberikan manfaat pada Allah. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalba rajulin wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Andikan sejak Nabi Adam, manusianya, jinnya, itu semuanya seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, atqa qalba rajulin wahid, yang paling takwa siapa? Ya Kanjeng Nabi Muhammad ya. Sampai yaumil qiyamah itu tidak menambahi kerajaan Allah, memberikan manfaat, tidak. Ini berbicara tentang apa ya, berarti kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari kan ya, ora fajri kan? Nah, gini kurang. Ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum man naqasa dzalika min mulki syai'an. Andai kan dari sejak Nabi Adam menusane ya jine sampai yaumil qiyamah iku kok wonge kaya iblis kabeh. Itu juga tidak mengurangi kekuasaan Allah. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'idin wahidin fa as'aluni fa a'taitu ma kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mukhitu idza udkhilal bahra. Andaikan semua orang dari pertama kali diciptakan dan jinnya juga sampai yaumil qiyamah semuanya minta pada Allah dan diberi satu-satu permintaannya, itu tidak mengurangi mulkullah sedikit pun. Itu. Ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum thumma wafikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah faman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Itu. Semuanya ini apa, al jazaa'u biqadril amal. Apa yang terdampak itu adalah karena amalmu. Itu. Yang mendapatkan baik ya alhamdulillah, sing tok elek ojo nyacat kecuali awake dhewe. Itu saya. Al hadisul khamis wal 20 an Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna nasa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlu dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna bi kulli tasbihatin shadaqah wa kulli takbiratin shadaqah wa kulli tahmidatin shadaqah wa kulli tahlilatin shadaqah wa amrin bil ma'ruf shadaqah wa nahyin 'an munkarin shadaqah wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun? Qala ara'aitum law wada'aha fi haram akana 'alaihi wizrun? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Ini ceritanya gini. Hadis ada ini banyak. Jadi ahlu dusur itu orang-orang kaya. Ana sahabat-sahabat yang miskin iku wadul karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, orang-orang yang kaya itu kan dia ya sholat kayak kita sholat, waktu kita sholat dia sholat,
mereka sholat, waktu puasa mereka puasa, waktu haji mereka haji, waktu ya intinya ibadah-ibadah yang kita lakukan mereka juga mampu melakukannya. Tetapi yang mampu mereka lakukan yaitu bersedekah, infak dan lain-lain, itu kami sebagai orang-orang yang fakir itu tidak bisa melakukan. Nah, ini berarti para sahabat itu bukan iri, tetapi ingin fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan. Piye sekira aku untuk pahala kayak pahalane wong-wong sugih. Wong sugih zaman sahabat yo amal sing dilakoni wong-wong fakir iku dilakoni plus iso sedekah itu. Lah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung sahabat ini kan, oh itu kan semua kan potensi menjadi sedekah. La ilaha illallah iso dadi sedekah, subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Semuanya itu zikir-zikir itu bisa menjadi sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar bisa jadi sedekah. Bahkan menggauli istri pun bisa menjadi sedekah itu. Dalam satu riwayat itu para sahabat itu diwarai zikir subhanallah 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 33 kali setelah sholat. Terus alhamdulillah 33. Terus Allahu akbar 33. Terus ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa hamdulillahi ala kulli syai'in qadir itu. Dikatakan ini kamu mengamalkan ini, maka amal-amal orang bersedekah walaupun dia bersedekah banyak pun akan kalian kalahkan. Akan kalian kalahkan. Wah, seneng para sahabat. Wah, aku iso ngalahno kan ngamale wong orang-orang kaya ngono kan. Bar salat do wiridan. Akhirnya wong-wong sing kaya iku do ngono. Lha iku nek bar salat tak wiridan apa ngono. Diceritani, oh Kanjeng Nabi dawuh ngene-ngene. Wah nek ngono aku melu wiridan. Akhirnya wong sing miskin iki, wong-wong sing kere-kere iki do matur Kanjeng Nabi. Iku wong sing kaya nglakoni apa sing kita lakukan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tillahu Allah memberikan anugerahnya kepada yang ia kehendaki gitu. Saja irina gitu. Jadi berlomba-lomba kebaikan ya. Al haditsus sadis wal 20 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Jadi gini, sulama itu ini apa? Ini jenisnya apa lah? Tekuan ini loh. Ini tekuan kan? Ono tekuan. Sampai hitung saya tekuan semua ini. Iki ono tekuan, iki ono tekuan. Ruas-ruas itu semuanya ini ada Imam Ghazali atau siapa yang menghitung itu ada 300 sekian tekuan. Ya 300 kayak tahun gitu aneh. 300 sekian. Nah setiap tekuan ini setiap hari harus disedekahi. Sedekahi. Ya sedekah apa? Kan. Hebat ini ya. Kullu salama minnas alaihi shadaqah, wajib disedekahi. Kullu yaumin tatlu'u fi syamsu ta'dilu baina itsnaini shadaqah. Wa tu'inu rajul fi dabbati fatahmilu 'alaiha wa tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah wa likulli khatwatin tamshiha ila shalah shadaqah. Wa tumitul adza 'anit thariq shadaqah, rawahul Bukhari Muslim. Kanjeng Nabi ngasih ini bahwa semua anggota badan kita, mifsal ini, ruas-ruas tekuan-tekuan ini yang jumlahnya 300 sekian itu harus Anda sedekahi. Tetapi setelah itu Rasulullah SAW memberi solusi bahwa sedekah tidak hanya harta, ya kan? Tapi dengan beberapa cara gitu. Bahkan dalam satu riwayat itu cukup untuk membayar sedekah semua anggota badan ini, cukup kamu melakukan sholat duha 2 rakaat, maka sudah memenuhi semua. Itu dalam riwayat lain gitu. Itu. Al hadisus sabi wal 20 anin Nawas Ibnu Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al birru husnul khuluq wal itsmu ma haka fi nafsika wa karihta ayattali alaihi nas, rawahu Muslim. Kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Dan kejelekan itsmu, dosa, itu mahaka fi nafsika, yang membuat gejolak dalam jiwa kamu. Wa karihta ayattali'a alaihin nas, dan kamu malu kalau dilihat orang saat melakukan hal itu.
Wa an Wabisah ibnu Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'al 'anil bir faqultu na'am qala istafti qalbak al birru matma'annat ilaihin nafsu wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nas fa aftauka. Hadisun hasanun rawaina fi musnadayil imamaini Ahmad ibnu Hanbal wa Darimi bi isnadin hasanin. Ini sama seperti dulu, yaitu dikatakan bahwa nganu cah iki jane. Ini berbicara tentang khawatir. Khawatir itu bisikan jiwa, bisikan hati. Apakah bisikan hati ini adalah bisikan hati itu ada yang dari nafsu, ada yang sing polelek dhisik ya. Ada yang dari setan, ada yang dari nafsu, terus ada yang dari malaikat dan ada yang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, untuk membedakan ini bagaimana? Nah, itu. Yang dari setan ini apa ya? Sangat kuat. Bisikannya untuk melakukan jelekan sangat kuat, tetapi nek ndang ditapuk ngono lerem. Ngono. Ditapuk sithik ngono. Wah, nafsu kowe ngejak elek ngono kan ya. Iku langsung lerem. Nek nafsu wangil grejek kayak cah cilik ngono kan. Cah cilik kuwi duwe anak cilik iku nek ora mbok turuti saya ngono terus kan. Itu. Nek ke malaikat, nek setan ya, itu mesti ngejak elek. Malaikat mesti ngejak apik. Itu. Dan kuat, hembusannya kuat juga. Nek dari Allah Subhanahu wa taala ngejak apik. Sing akeh tetapi terkadang ngejak elek imtihanan. Oh, ini sing pol berat. Nek dari Allah pol kuat, tek. Nah, anu, tapi terkadang nguji. Ya ngono, terkadang nguji. Lah hembusan-hembusan ini tidak mungkin saya terangkan sekarang karena ini bab khawatir. Namanya al-khawatir, khatirah. Hembusan hembusan jiwa. Dalam artian bisikan jiwa. Bisikan jiwa ada dari hal-hal dan itu ada ciri-cirinya sendiri. Kalau dari setan itu cirinya gini, bagaimana melawannya? Kalau dari nafsu cirinya gini, bagaimana melawannya? Kalau dari malaikat cirinya gini, kalau dari Allah Subhanahu wa taala cirinya gini. Jadi saobae para salikin itu memenuhi panggilan jiwa tersebut. Apa yang ngopo wae nunggu kerentek jiwa itu. Itu. Kita sampaikan ke hadis ke-30. Al-haditsu tsamin wa 'ishrun an Abi Najih Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'idatan wajilat minhal qulub wa dharifat fi minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'usina qala usikum bi taqwallahi 'azza wal jalla was-sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Ini Kanjeng Nabi pidato, para sahabat dan nangis ini karena suara itu kan. Saya masih sering menemui beberapa mursyid thariqah gitu, terutama di Sudan waktu dulu itu kalau pidato, wah muridnya yang mendengarkan ada yang histeris, ada yang nangis, ada gitu masih ada. Nah saya kan jarang ya, gitu. Ya. Ini terus berwasiat ini, usikum bittaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Ini penting. Sam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Walaupun yang menjadi pimpinan adalah hamba saya. Jadi ini dilarang memberontak. Ini sangat penting. Ini. Qala al-hadits at-tasi' wal 'ishrun an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi 'amalin yadkhulanil jannah atau yudkhilanil jannah wa yubaiduni minan nar 'anil nar. Ya Rasulullah, kasih tahu kami atau ajarkan kami amalan yang bisa memasukkan neraka dan memasukkan surga dan menjauhkan dari neraka. Qultu faqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala alaih
ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus sholata wa tu'ti zakata wa tasumu ramadan wa tahujjal baita. Tsumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-shaumu junnah wa shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'un narun al-ma'un nara wa sholatu rajuli fi jawfil laili thumma talata tajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'malun. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'umudihi wa dhirwati sanamih. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa 'amuduhu as-shalah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bi mala'i dzalika kullih. Qultu bala ya Rasulullah fa akhadha bi lisanihi fa qala kufa 'alaika hadha. Ini qultu ya Nabi Allah wa anna mu'akhiduna bima natakallamu bih. Qala thaqilatka ummuka wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Tadi kan pertanyaan bagaimana amal apa yang bisa memasukkan surga dan menjauhkan neraka. Diterangno nglakoni ini rukun Islam 5 terus ditambah-tambahi terus intine Kanjeng Nabi memegang lisannya, kamu jaga ini. Itu intinya, itu lisan. Qala al-haditsu salasun an Nabi Sa'labah al-Khushani Jursum ibnu Nasir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada faraidha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya' fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum ghairan nisan fala tab'athu anha. Rawahu hadisun hasan rawahu Daraqutni wa ghairuh. Ini katakan bahwa Allah telah mewajibkan hukum-hukum fardu itu, maka jangan kamu abaikan. Ya lakoni sing fardu itu, terus sing haram aja terjang. Lah sing Allah diamkan, nok Quran ora ana keterangane, nok hadis ora ana keterangane, ini wis itu bukan berarti Allah itu lupa, tetapi rahmah, berarti hal yang diperbolehkan. Itu. Karena itu kalau ditanya tentang maulid ya umpamanya, maulid apakah ada di dalam Al-Quran yang mengharamkan? Tentu nggak ada. Apakah dalam sunnah ada yang mengharamkan? Tentu tidak ada. Terus berarti itu masuk kategori apa? Masakata anhu, yang Allah tidak berbicara dan hadis tidak berbicara. Nek masakata anhu itu berarti sakataan asya rahmatan lakum ghairanis, ya berarti hal yang afwun. Karena isine apa? Nek isine apik ya dadi apik, nek isine elek dadi elek. Ngono kabeh sesuatu hal yang terkait dengan budaya dan lain-lain masuknya itu. Masuk itu. Ini sudah masuk hadis ke 31, kita cukupi sekian, tinggal 14 hadis insyaallah akan kita kan 24 hadis. 42 hadis ya, 42 hadis, berarti kita tinggal 12 hadis insyaallah akan kita hatamkan di 2 minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.